Di banyak rumah di Indonesia, sarapan itu ada nasi, telur, sayur, kadang lauk pauk seadanya. Ini bukan soal selera, ini kebutuhan harian. Karena itu, harga beras, ayam, bawang, sampai cabai cepat sekali terasa dampaknya. Naik sedikit, dapur langsung terasa berat. Pertanyaannya, sejauh mana kebutuhan makan kita bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri? Katanya, mulai 1 Januari 2026, Indonesia ditargetkan masuk ke era swasembada pangan. Apa sih swasembada pangan itu? Swasembada pangan artinya negara mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok dengan produksi dalam negeri. Bukan berarti tidak impor sama sekali, tapi porsi produksi lokal ini cukup dan aman, sehingga impor ini hanya sebagai pelengkap, bukan ketergantungan. Masalahnya, kebutuhan ini tidak kecil. Indonesia dihuni lebih dari 286 juta penduduk, jadi salah satu terbesar di dunia. Karena beras masih menjadi makanan pokok mayoritas masyarakat, kebutuhan nasional pun sangat besar. Jika diasumsikan, sekitar 90% penduduk mengonsumsi nasi, dengan konsumsi rata-rata sekitar 250 gram per orang per hari. Maka kebutuhan beras nasional dalam setahun bisa berada di kisaran lebih dari 20 hingga mendekati 30 juta ton, tergantung pola makan, musim, dan momen perayaan. Terus, apa yang bikin pemerintah percaya diri nargetin swasembada pangan di Januari 2026? Keyakinan ini disampaikan Kementerian Pertanian dengan merujuk pada data produksi yang mereka kumpulkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut produksi beras nasional menunjukkan kenaikan signifikan dan mengacu pada data Badan Pusat Statistik yang mencatat peningkatan sekitar 4,17 juta ton dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan proyeksi stok beras hingga akhir 2025 berada pada level yang tinggi, mencapai 3,7 ton stok dan disebut mencetak rekor sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Menurut pernyataan BPS, Indonesia tidak lagi impor beras medium di tahun 2025. Sementara impor beras yang dilakukan adalah impor beras kategori premium dan untuk kebutuhan industri. Dengan indikator-indikator ini, pemerintah menilai kalau target swasembada pangan di awal tahun 2026 memungkinkan. Meski realisasinya tergantung pada hasil produksi di lapangan, kemudian juga faktor cuaca dan distribusi. Kalau target swasembada pangan tercapai, dampaknya akan terlihat di kehidupan sehari-hari. Pasokan pangan berpotensi lebih stabil, sehingga kebijakan harga bisa lebih terkelola dan tidak mudah bergejolak. Nah, buat petani, swasembada berarti hasil panen lebih terserap dan pendapatan lebih terjaga. Ngomongin soal dampaknya nggak hanya terasa di dalam negeri. Saat Indonesia berhenti mengimpor beras, efeknya ikut terasa ke pasar global. Harga beras dunia yang sebelumnya berada di kisaran $650 Amerika Serikat per ton turun menjadi sekitar $340 Amerika Serikat atau turun 42%. Indonesia yang dulu dikenal sebagai importir besar, kini justru ikut mempengaruhi arah pasar. Kontribusi ini juga membuat sektor pertanian Indonesia mendapatkan apresiasi dari FAO. Importir tidak senang, negara lain tidak senang. Kalau Indonesia berdaulat, Indonesia swasembada, itu negara pengimpor tidak bahagia. Thailand, Vietnam, Kamboja, Pakistan, India, mana senang? Tidak bahagia kan? Indonesia adalah pasar terbesar. Jadi musuh kita adalah saudara kita sendiri. So, data emang nunjukin lonjakan produksi dan stok, tapi tantangannya juga bagaimana untuk menjaga harga tetap stabil, distribusi adil, dan produksi berkelanjutan di tengah krisis iklim dan bencana. So, menurut kamu, apakah Indonesia benar-benar siap untuk swasembada pangan di 2026?